Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, angkatan pertama, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dari LPTK Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran berkaitan dengan kegiatan menulis gagasan berdasarkan pengamatan objek menjadi teks deskripsi sederhana sebagai persyaratan penilaian uji kinerja. Marilah kita simak video pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik kelas 7E SMP Negeri 2 Wonoayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Hari ini doa dipimpin oleh Yayan. Silahkan Yayan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Aziza, Irham, dan Musa. Baik, ketiga anak itu tadi sudah mengirim surat ya? Sudah. Keterangannya adalah sakit. Semoga teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini besok bisa berkumpul kembali dengan kita dalam pembelajaran seperti biasanya. Semoga teman-teman lekas sembuh ya. Mari kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah. Ingat-ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi terkait dengan struktur teks deskripsi. Terdiri dari apa saja struktur teks deskripsi? Identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Nah, ada yang tahu identifikasi itu berisi apa? Siapa yang bisa tunjuk jari? Nah, silakan. Berisi nama objek yang dideskripsikan. Berisi nama objek yang dideskripsikan. Berarti identifikasi ini berisi nama objek. Kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian siapa yang bisa? Silahkan dari kelompok anggrek. Sofia dulu. Deskripsi bagian berisi perinci bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif
subjektif penulis dari hasil pengamatan melalui panca indera. Baik, berarti deskripsi bagian itu berisi rincian terkait dengan objek. Kemudian simpulan. Nah, dari kelompok Edelweiss. Berisi kesimpulan dari penulis ataupun kesan oleh penulis. Nah, simpulan berisi kesan penulis. Kesan penulis. Selain struktur, kita juga mengenal apa? Kaidah Kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Yang pertama ada apa? Kata depan dan diawali di. Kata depan di dan diawali di. dan awalan di. Kemudian Kata yang menggunakan cerapan panca indera. kata yang menggunakan panca indera. Selanjutnya Majas personifikasi. majas personifikasi. Ada lagi? Majas asosiasi. Majas asosiasi. Ada yang tahu majas personifikasi itu contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Silakan, siapa yang tahu bisa memberikan contoh majas personifikasi? Silakan. Majas personifikasi adalah salah satu gaya contoh. Iya, contoh dibaca dari awal. Majas personifikasi adalah salah satu gaya bahasa yang menciptakan perumpamaan benda mati dengan sifat majas personifikasi. Contohnya adalah angin, sampaikanlah salamku padanya. Baik, majas personifikasi itu adalah gaya bahasa yang menuliskan atau menunjukkan benda mati seolah-olah seperti benda hidup. Seperti benda hidup. Contohnya, Angin, sampaikanlah salamku padanya. angin, sampaikanlah salamku padanya. Kalau kita berpikir, angin bisa tidak menyampaikan salam kita? Padahal angin itu kan benda mati. Tetapi itu bisa dituliskan dalam bentuk majas personifikasi. Baik, sepertinya ini harus fokus ya. Kita main tepuk-tepuk dulu. Biar semangat, supaya fokus ya. Mari kita bermain tepuk-tepuk dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes, Jos. Bisa diulangi lagi? Bisa. Lagi ya. Yang kompak biar terlihat semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yes, Jos. Diulangi lagi ya, sekali saja. Biar kompak. Tepuk semangat. Semangat. Yes, Jos. Terima kasih anak-anak kelas 7E, hebat semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar apa? Menulis teks deskripsi. Baik. Anak-anak tahu ini apa? Buku. Ada yang tahu ini apa? Buku. Ini adalah buku. Ini adalah buku.
Buku apa, anak-anak? Sajak kataku. Buku antologi puisi yang berjudul Sajak Kotaku. Ini adalah karya dari kakak kelas kalian yang berhasil menulis puisi bertemakan kearifan lokal Sidoarjo. Nah, kalian juga bisa menulis dan membuat buku seperti ini. Yang dituliskan adalah teks deskripsi. Kumpulan dari teks deskripsi kelas 7E bisa dijadikan buku seperti ini. Mau apa tidak? Pengen atau tidak punya buku seperti ini? Pengen. Berarti nanti ketika menulis seperti pembelajaran kita hari ini, kalian harus menghasilkan tulisan yang baik supaya bisa dijadikan buku seperti kakak kelas kalian. Nanti namamu akan ada di dalam buku ini dan kamu pasti akan merasa bangga ketika namamu ada di dalam buku menghasilkan sebuah karya. Bisa ya? Bisa, sangat bisa. Baik, hari ini kita akan belajar menulis teks deskripsi anak-anak. Anak-anak kemarin sudah mempelajari strukturnya bagaimana, kaidah kebahasaannya bagaimana. Nah, sekarang kalian akan belajar bagaimana menulis teks deskripsi. Coba perhatikan yang ada di papan tulis itu, di layar slide yang ada di papan tulis. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama adalah mari kita cari tahu. Apa itu yang pertama? Menentukan topik dan tema. Menentukan topik dan tema. Topik itu apa? Ayo. Topik itu apa, Pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan yang ada di dalam satu karangan. Sedangkan tema Dasar cerita. dasar cerita yang dijadikan pedoman untuk pengembangan karangan. Paham sampai sini bedanya ya? Paham. Selanjutnya langkah yang kedua adalah menetapkan tujuan. Jadi kalian menulis teks deskripsi itu tujuannya apa? Oh, saya mau mendeskripsikan tentang tanaman sirih gading supaya pembaca tahu bagaimana sih tanaman sirih gading itu. Itu contohnya ya. Kemudian langkah yang ketiga apa? Mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi ini bisa berupa kalian menulis pertanyaan terkait objek yang kalian amati. Kemudian ada Menyiapkan kerangka karangan. Setelah kamu membuat pertanyaan terkait objek, menuliskan jawaban, kemudian kamu bisa menulis atau menyiapkan kerangka karangan dari jawaban yang sudah kalian tulis itu. Ya. Langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi teks deskripsi. Nah, sekarang kalian lihat contohnya. Ini contoh Bu Fatima yang membuat sendiri ya. Perhatikan. Topiknya adalah sekolahku. Temanya pesona Spendayu. Judulnya apa? Spendayu kini dan nanti. Nah, di sini ada kerangka karangannya. Yang pertama itu adalah letak Spendayu, berada di bagian identifikasi. Kemudian yang kedua, keindahan Spendayu berada di deskripsi bagian. Dan yang terakhir, identitas Spendayu berisi simpulan atau kesan Bu Fatima terhadap Spendayu. Coba perhatikan. Spendayu kini dan nanti. Sekolahku bernama SMP Negeri 2 Wonoayu.
biasanya orang menyebut dengan Spendayu. Letaknya di desa Becirongengor. Kiri, kanan, dan belakang sekolahku diapit oleh sawah, sehingga banyak orang menyebut sekolah mewah. Mepet sawah. Tepian sawah menjadi pembatas untuk masuk gerbang sekolahku. Tak perlu jalan berliku untuk menuju sekolahku, karena aksesnya sangat mudah untuk ditempuh. Hanya butuh waktu 15-20 menit untuk perjalanan dari rumahku. Gapura sekolah tampil kokoh menyambutku setiap pagi. Tanaman hijau membentang indah di setiap sudut sekolah. Pohon markisa menjadi tanaman lorong yang menjadi ciri khas sekolahku. Pohon buah-buahan tak lupa ikut serta menjadi bagian keindahan sekolah. Ada pohon buah kelengkeng, nangka, jambu merah, dan markisa. Tanaman bunga tertata rapi di taman sekolah dan juga di pot-pot dengan ruangan. Semua itu membuat mata dan pikiran menjadi segar saat melihatnya. Betapa bahagianya hatiku ketika bisa setiap hari menginjakkan kaki di Spendayu. Saat lelah dengan segala rutinitas, aku bisa memandangi ikan-ikan yang sedang berenang dalam kolam di sekeliling taman sekolah. Sesekali aku juga bisa memanen sayuran hidroponik yang ada di halaman depan sekolahku. Tidak salah jika sekolahku beridentitas sekolah adiwiyata provinsi. Keindahannya perlu aku lestarikan, begitu juga dengan kebersihannya yang selalu perlu aku jaga agar semakin memesona di kemudian hari. Itu adalah contoh teks deskripsi yang Bu Fatimah buat. Nah, perhatikan. Sukses hanya bisa diraih melalui gigih belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas. Nah, anak-anak, sebelum kalian nanti mengamati objek, nanti kita akan belajar di luar kelas ya. Kalian akan mengamati objek di luar kelas. Kemudian kalian akan Ibu beri LKPD sebagai pedoman untuk kegiatan ketika ada di luar kelas. Baik, akan saya bagikan LKPD-nya. Saya mulai dari kelompok anggrek dulu ya. Sudah? Coba perhatikan. Untuk semuanya, dilihat yang LKPD berkode A. Untuk semuanya. LKPD yang berkode A. Di situ, perhatikan, saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kalian mengamati objek di luar kelas. Di situ tertulis yang nomor 1, sebelum kalian mengamati objek, tentukan tema dari topik lingkungan sekolahku. Untuk di kelompok anggrek, itu tinggal menentukan temanya. Ya, dituliskan di situ kamu mengamati objek apa, temanya apa, misalnya tanaman hias. Kemudian di kelompok yang kedua atau di kelompok azalea dan kelompok tulip, di situ juga tinggal menuliskan temanya. Kecuali di kelompok sakura, edelweiss dan camellia, di situ sudah tertulis ya. Sudah saya tuliskan di situ, saya beri pedoman.
Topik dan temanya sudah tertulis. Topiknya apa? Lingkungan sekolahku. Kemudian temanya adalah tanaman sirih gading sebagai tanaman hias di sekolah. Kemudian nomor 2, kalian tinggal menuliskan tujuan kalian menulis teks deskripsi dengan objek yang sudah kalian tentukan. Kemudian memilih objeknya, mengamati objek. Setelah mengamati, di nomor 5 itu kamu harus menuliskan 3 contoh pertanyaan terkait dengan objek yang kamu amati. Misalnya, apakah gazebo itu? Ada gazebo yang di depan? Nah, kemudian yang nomor 6 adalah kamu menjawab 3 pertanyaan tersebut yang sudah kamu buat. Mengapa 3? Karena masing-masing pertanyaan dan jawaban bisa dijadikan sebagai kerangka karangan. Paham ya sampai di sini? Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan? Kemudian yang ke-7 adalah menyusun kerangka karangan berdasarkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan di LKPD yang B. Paham ya sampai di sini? Paham. Kemudian coba perhatikan. Bu Fatimah membawa ini apa anak-anak? Ini adalah sirih gading. Ini objek yang harus diamati oleh kelompok Sakura, Edelweiss, dan Camellia. Ya, jadi nanti kalau di luar kelas yang harus dicari objeknya adalah tanaman sirih gading untuk kelompok Sakura, Edelweiss, dan Camellia. Kamu amati, sirih gading ini warnanya apa? Bentuk daunnya bagaimana? Warnanya bagaimana? Apakah ada motifnya atau polos warnanya? Kemudian bentuk batangnya bagaimana? Kamu amati secara mendetail di luar nanti. Ya, jadi di kelompok Sakura, Edelweiss, dan Camellia harus mencari tanaman sirih gading. Ini ada di depan kelas 9H. Kemudian di depan ruang guru juga ada. Di depan ruang 9B juga ada. Kalian bisa mengamati di sana. Ya, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, anak-anak silahkan dipersiapkan perlengkapannya untuk keluar kelas. LKPD-nya bisa diletakkan di papan dada yang sudah dibawa. Baik anak-anak, sudah siap semua? Bawa alat tulisnya, kemudian LKPD-nya dibawa. Sudah? Nah, sekarang marilah kita melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Kalian mengamati objek, kemudian membuat pertanyaan, dan sebagainya sesuai dengan yang ada di LKPD. Waktu untuk mengamati objek di luar kelas adalah 10 menit. Cukup atau kurang? Cukup ya, hanya mengamati objek dan menulis pertanyaan. Nanti ketika mengembangkan teksnya, kita kembali pembelajaran di kelas. Ya, baik. Baik, marilah keluar sekarang. Dimulai dari kelompok tulip dulu biar tidak berdesakan. Motifnya bagaimana, bentuk batangnya bagaimana, silakan kamu amati secara mendetail dan tuliskan di LKPD. Kamu hanya tinggal menuliskan 2 pertanyaan, 2 jawaban, dan 2 kerangka karangan. Ya, silakan diamati. Kamu mengamati apa? Ini namanya cocor bebek. Cocor bebek itu cara berkembang biaknya di sela-sela ketiak daunnya ini nanti tumbuh tunas baru, kemudian bisa ditanam menjadi
tumbuhan baru. Kamu amati di sini bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, kemudian cara berkembang biaknya bagaimana, tuliskan di situ. Ya. Kamu mengamati apa ini? Tanaman janda bolong. Janda bolong. Kenapa disebut janda bolong? Karena daunnya yang Daunnya berlubang. ya. Warnanya apa? Kamu tuliskan di situ. Keunikan dari tanaman ini apa? Kamu tuliskan di situ ya. Biar nanti teks deskripsimu lengkap dan bagus ya. Ini mengamati objek apa? Logo, Bu. Logo itu. I love Spendayu. Ya, boleh. Silakan dituliskan ya temanya, kemudian tujuannya kamu menulis apa. Ini pertanyaannya, jawaban dan kerangka karangan ya. Ya. Kamu mengamati apa? Sirih gading. Sirih gading. Ya, ini adalah sirih gading ya. Bentuknya bagaimana ini? Daunnya menjuntai ke bawah. Ya, menjuntai ke bawah ya tanamannya. Kamu bisa menuliskan bentuk daunnya ini seperti apa. Ya, tuliskan di situ. Kemudian warnanya apa? Apakah ada motifnya atau polos? Ya sudah, tuliskan di situ. Nanti kamu tinggal mengembangkan. Ya. Ini mengamati apa objeknya? Mengamati lidah buaya, Bu. Lidah buaya. Baik, boleh. Kamu bisa menuliskan lidah buaya, bentuk tanamannya bagaimana, kemudian ciri-cirinya, manfaatnya, bisa dipakai untuk apa. Ya, bisa Manfaatnya dituliskan. bisa Bisa dipakai untuk menghitamkan dan rambut. menebalkan rambut. Ya, bisa itu. Silahkan diamati dengan mendetail, kemudian tuliskan di LKPD ya. Nulisnya bisa dilanjutkan di kelas ya. Ya, ayo kita masuk kelas. Untuk mengamati objeknya sudah cukup ya. Ayo kita dilanjutkan menulisnya di kelas. Bisa dipanggil temannya? Oke, sudah. Endi? Deskripsi berdasarkan pengamatan objek yang sudah kalian. Yayan apa? Lengkeng. Baik anak-anak, silakan dikembangkan kerangka karangannya. Kita lanjutkan pembelajarannya di kelas ya. Tadi waktunya untuk mengamati objek sudah cukup. Sudah selesai kerangka karangannya? Sudah. Apakah sudah ada yang selesai teksnya? Sudah. Siapa tunjuk jari yang sudah selesai? Nah, silakan dibacakan ke depan teksnya. Bagi yang sudah ini ya. Nah, sini. Cek gak kena bayangan, nah wes. Tanaman janda bolong. Tanaman janda bolong adalah tanaman suaranya, Pak. hias dari keluarga monstera yang banyak digemari. Tanaman ini memiliki ciri daun yang berlubang dengan warna yang mendominasi hijau tua. Penampilannya yang unik dan cantik membuat tanaman ini cocok dijadikan hiasan rumah. Menurut penjelasan, janda bolong berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Di alam, tanaman ini termasuk dalam kategori tanaman semi epifit. Tanaman ini merupakan tanaman yang merambat dan menempel di tanaman lain di lingkungan dengan kelembapan tinggi. Janda bolong bisa berbunga sepanjang tahun. Namun, umumnya janda bolong bisa mulai berbunga ketika usianya sudah 3 tahun. Tanaman janda bolong memiliki banyak variasi. Jenis umumnya yang dijumpai yaitu Monstera deliciosa. Tanaman ini memiliki daun yang terbelah dan melebar. Berikut beberapa jenis tanaman janda bolong dengan berbagai karakteristik yang dimilikinya. Sudah? Sudah. Terima kasih.
Itu tadi adalah teks deskripsi terkait dengan tanaman janda bolong. Ada lagi yang lainnya yang sudah selesai? Silakan dari kelompok tulip. Wujud cinta sekolahku. Aku bersekolah di Spendayu atau SMP Negeri 2 Wonoayu. Di sekolahku ada salah satu logo yang bertuliskan I Love Spendayu. Logo tersebut terletak di depan gazebo atau di depan kelas 7B. Fungsi dari logo tersebut adalah sebagai wujud cinta kita terhadap Spendayu. Ukuran dari logo tersebut adalah sedang, yang bertuliskan I berwarna kuning, bertuliskan Love berwarna merah, dan yang bertuliskan Spendayu berwarna biru. Logo tersebut dikelilingi tanaman-tanaman kecil yang sangat indah. Keindahan logo tersebut perlu aku lestarikan agar peserta didik baru nanti juga bisa merasakan keindahannya juga. Baik, terima kasih. Dari kelompok tulip menceritakan tentang logo I Love Spendayu yang ada di depan kelas 7B. Ada lagi yang lainnya? Nah, dari kelompok Edelweiss silakan. Sirih gading. Manfaat sirih gading adalah menyerap polusi, debu, dan menghasilkan oksigen yang cukup banyak akan dapat membantu pernafasan atau membantu terpenuhinya pasokan oksigen. Bentuk dan warna sirih gading adalah daun yang berwarna hijau dengan semburat warna kuning hingga putih kekuningan berbentuk love. Tanaman sirih gading berbahaya jika sampai tertelan oleh hewan peliharaan atau manusia. Maka dari itu, tanaman sirih gading dijauhkan oleh hewan peliharaan ataupun manusia. Baik, terima kasih. Itu tadi terkait dengan tanaman sirih gading. Ada lagi satu lagi mungkin? Silakan, Sofia. Tanaman lidah buaya disebut tanaman lidah buaya karena bentuknya menyerupai lidah buaya yang memiliki nama Latin aloe vera atau aloe barbadensis miliar. Lidah buaya adalah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Lidah buaya bisa hidup di tempat yang memiliki suhu panas atau biasa ditanam di pot ataupun di halaman sekolah untuk dijadikan tanaman hias. Lidah buaya daunnya agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik, panjangnya 15 sampai 36 cm, lebarnya sampai 2 sampai 6 cm. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan kandungannya kandungan vitaminnya, kecuali vitamin D. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu obat cacing, luka bakar, dan untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Baik, terima kasih. Sofia tadi sudah menuliskan teks deskripsi terkait dengan tanaman lidah buaya. Baik anak-anak, silakan kalian kumpulkan LKPD-nya. Yang A disendirikan A, kemudian yang B disendirikan B, dikumpulkan per kelompok. Baik anak-anak, kalian tadi sudah menulis teks deskripsi. Kemudian sekarang kalian tuliskan apa yang sudah kalian pahami, apa yang belum kalian pahami, dan kesulitan apa yang kalian alami selama pembelajaran hari ini, serta apakah pembelajarannya menyenangkan atau tidak. Menyenangkan atau tidak anak-anak? Menyenangkan.
kamu tuliskan di post-it yang Ibu bagikan ya. Apa yang sudah kalian pahami, apa yang belum kalian pahami, dan kesulitan apa yang kalian alami selama pembelajaran hari ini. Ini Ibu bagikan satu persatu. Baik anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kita akan menyunting teks deskripsi yang sudah kalian tulis tadi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya adalah menyunting. Menyunting itu adalah mengedit atau membenarkan penulisan yang salah, baik tanda baca maupun ejaan. Paham ya? Kemudian jangan lupa membawa kertas folio berwarna atau kertas asturo atau kertas seperti yang ditempel di dinding itu, kertas manila berwarna. Kemudian membawa kertas lipat, membawa pensil warna-warni ya. Kita akan membuat mading. Jadi teks deskripsi yang sudah disunting tadi, hasil karyamu kita tempelkan di kertas manila, kita beri hiasan, kemudian kita tempel di dinding. Kertas manila. Satu kelompok satu kertas manila saja, ya. Kemudian ditambah dengan kertas lipat warna-warni yang bisa ditempel. Ada pertanyaan terkait tugas minggu depan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk anak-anak kelas 7E yang luar biasa. Untuk pertemuan hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Bu Fatimah mohon maaf atas segala kesalahan baik perkataan maupun perbuatan selama pembelajaran hari ini ya anak-anak. Setelah ini kalian beristirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat.